Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, puji syukur atas kasih-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah di rumah masing-masing. Kiranya kita semua tetap dianugerahi kesehatan dan kekuatan. Saat ini kita sedang menghadapi perjuangan hidup yang tidak mudah. Perjuangan untuk melawan wabah yang sedang melanda dunia. Untuk dapat melewati dengan tabah dan tetap sukacita, marilah kita datang pada Tuhan dengan memuji, berdoa, dan mendengar sabda-Nya pada ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga malam ini adalah Penatua Edi Rodianto dengan tema Kasih Jalan yang Lebih Utama. Kita akan membuka ibadah ini dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 355, Yesus Memanggil, bait yang pertama dan ketiga, dengan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal karena kebesaran kasih-Mu, di saat kami sedang menghadapi perjuangan hidup yang berat, Tuhan senantiasa hadir dan menolong kami, memberi kekuatan dan penghiburan. Namun, kamilah yang sering lupa dan mengabaikan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia. Untuk itu, hadirlah dalam ibadah ini dan berkatilah. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, marilah kita bermazmur dari Mazmur 145, ayat yang ke-8 hingga yang ke-13, secara bersilih ganti. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Ia telah memberi hidupnya
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab terlebih dahulu. Bacaan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan yang ke-13. Namun sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kepala kami tertunduk, namun hati kita tetap terbuka untuk menerima kehadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan waktu kami boleh untuk mempelajari akan sabda-Mu Bapa. Karena di dalamnya kami akan menggali akan kekayaan firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, begitu juga hamba-Mu nanti akan memberitakan akan sabda-Mu Bapa. Berfirmanlah Tuhan, karena anak-Mu siap mendengar. Amin. Pembacaan pada malam hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 13. Demikian bunyinya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ketika malam hari ini Bapak dan Ibu boleh ikut ambil bagian melalui ibadah keluarga live streaming GBB Pasar Minggu. Banyak saudara-saudara kita sampai saat ini belum bisa bergabung karena keterbatasan peralatan, alat komunikasi. Untuk itu mari kita nanti doakan semoga mereka boleh ikut ambil bagian dalam ibadah keluarga. Pada malam hari ini, kita akan bicara tentang kasih seperti yang telah kita baca bersama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Ketika kita mendengarkan kata kasih, ketika kita membaca dengan kata kasih, dan kita melihat dengan kasih itu sendiri. Kasih adalah mudah untuk kita ucapkan. Kasih mudah untuk kita tulis. Dan kasih mudah untuk kita dengarkan. Apalagi alunan lagu tentang kasih. Kasih dalam pengertian ilahi adalah merupakan bentuk ungkapan dari hati yang paling dalam, dari hati yang terdalam. Itu adalah kasih dalam pengertian ilahi. Sedangkan kasih dalam perjanjian baru bahasa Yunani, kasih yang berarti agape. Kata agape bagi seorang Kristen yang sering dipakai adalah untuk menyatakan kasih kepada Allah. Nah, kalau kekristenan adalah suatu merek atau suatu produk dari dagang, maka kasih adalah citra dari merek itu sendiri.
Maka Allah telah menyediakan alasan untuk menciptakan manusia. Allah telah memilih dan menyertai dan memberkati bangsa Israel, dan kasih yang menjadikan dasar Kristus hadir di dunia untuk menyelamatkan manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, kalau tadi kekristenan adalah suatu merek atau suatu produk, maka kasih adalah citra. Bagaimana supaya produk itu bisa diterima oleh konsumen? Bagaimana suatu produk supaya bisa diterima? Maka kita harus membina tentang kasih. Citra itu adalah kita harus bina terus, supaya produk kita tetap konsisten, selalu meningkat dan meningkat dan meningkat. Kalau tadi citra dari kekristenan adalah kasih, maka saya termasuk Bapak, Ibu, dan Saudara adalah bagian dari sales untuk memasarkan tentang kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga malam hari ini, sesuai dengan Sabda Bina Umat, temanya adalah kasih jalan yang lebih utama. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 8 sampai dengan 13. Pasal 13 adalah pasal yang paling dikenal dalam Alkitab, sekaligus pasal yang paling rumit. Karena pasal ini berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Karena ini sangat dikenal, menjadi orang tertarik untuk mempelajari, untuk membacanya, rasa penasaran di dalamnya ada isinya apa itu. Maka pasal ini dipandang sebagai sebuah gunung. Kalau kita melihat gunung yang tinggi, ya, kelihatannya cantik sekali, merasakan ketenangan hati ketika kita berada di atas gunung, kesejukan yang luar biasa, sehingga memiliki daya tarik untuk mendaki. Dan daya tarik juga untuk membaca di dalam pasal yang ke-13. Untuk sebuah pendakian gunung yang tinggi, diperlukan peralatan, alat pelindung diri. Ketika kita akan memanjat gunung yang tinggi, peralatan yang sering kita pakai adalah kita menggunakan helm untuk melindungi kepala dari segala trauma, dari benturan. Kita juga menggunakan baju anti gores. Kita juga menggunakan deker sebagai pelindung. Dan kita juga harus menggunakan tali karamentel untuk memanjat, untuk naik. Kita juga harus menggunakan figure 8 sebagai pengaman. Dan kita juga menggunakan sepatu safety untuk pelindung lutut. Pertanyaannya, apakah cukup dengan alat pelindung diri seperti itu? Jawabannya tentunya adalah tidak. Kita membutuhkan fisik yang sehat, ya, dan tidak kalah pentingnya lah kita harus memiliki keberanian yang kuat supaya kita bisa sampai dengan puncak yang tertinggi. Kepuasan bagi seorang pendaki adalah untuk mengibarkan bendera pendakian. Di sana kita bisa membubuhkan tanda tangan. Kita bisa menapakkan kaki kita di atas gunung itu. Itulah rasa kepuasan sebagai orang pendaki. Bendera kita kibarkan sebagai bukti bahwa kita telah sampai dengan yang tertinggi. Bagaimana kalau bendera kasih kita kibarkan di puncak yang paling tinggi? Apakah cukup dengan alat pelindung diri seperti seorang pendaki? Dan tentunya jawabannya adalah sama, adalah tidak. Kita harus memiliki alat pelindung diri, yaitu iman, pengharapan. Dan untuk mencapai kasih yang tertinggi, ketika bendera kasih kita kibarkan di puncak gunung yang tertinggi. Dari sini kita akan belajar dari Paulus bagaimana membangun gereja mula-mula. Bahwa gereja dibangun atas dasar persekutuan sebagai orang percaya. Dan gereja dibangun, gereja dipelihara, gereja dijalankan, dan dihidupi atas dasar kasih. Apakah kemegahan gereja?
Kekuatan gereja mencerminkan kekuatan di dalam iman jemaat? Jelas tidak. Karena kasih yang menjadikan pegangan dalam hidup bergereja. Dan kasih yang menjadikan alat untuk persekutuan. Dari sini kita perlu belajar dari Paulus bagaimana membangun persekutuan jemaat di Korintus. Bahwa gereja dibangun atas dasar kasih. Sekali lagi, gereja dibangun atas dasar kasih. Dan gereja dibangun dengan fondasi yang kuat. Bukan fondasi batu kali, bukan pembensian, ya, namun dikuatkan dengan fondasi yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kami kasih, yang menjadi pertanyaan buat kita, buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mengapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, menuliskan temanya tentang kasih? Ada dua alasan Paulus menulis tentang kasih kepada jemaat di Korintus. Yang pertama adalah membetulkan masalah yang serius. Baik dalam jemaat di Korintus, banyak pelanggaran-pelanggaran, kemudian mereka dianggap pelanggaran itu sudah terbiasa, dan mereka diremehkan oleh jemaat di Korintus. Itu yang pertama adalah membetulkan masalah yang serius di jemaat Korintus. Yang kedua, Paulus adalah memberikan teguran kepada jemaat di Korintus. Mereka jemaat menerima karunia Tuhan, tetapi justru yang paling bermasalah, konflik di antaranya muncul akibat perbedaan-perbedaan jemaat. Yang satu dengan yang lain, mereka cenderung membanding-bandingkan pelayanan para rasul, seperti Rasul Paulus, dibandingkan dengan pelayanan Apolos. Sehingga mereka memberikan kotak-kotak. Ini kita berikan teguran, supaya mereka tetap bersatu, tetap pelayanan, siapapun pelayanannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam Korintus pasal 13, kita akan berbicara tentang kasih. Ketika kita akan membaca di ayat yang sebelumnya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, kita akan bicara tentang motivasi kasih. Motivasi karunia dari Allah. Dan pada bagian yang kedua, di dalam pasal yang 13 ini, ayat 4 sampai dengan yang ke-8 bagian A, kita akan berbicara tentang karakteristik kasih itu. Tindakan moral dari kasih itu. Dan renungan malam hari ini, sesuai dengan sabda Bina Umat, kita akan berbicara, yaitu di ayat yang ke-8 bagian B sampai dengan 13, tentang keunggulan kasih, atau kualitas dari kasih itu. Paulus mengatakan di ayat yang pertama, saya akan bacakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Di dalam ayat ini tercatat ada 7 karunia, yaitu karunia bahasa, karunia lidah, karunia nubuat, karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan karunia iman. Karunia untuk memberi, dan karunia mati syahid. Apa artinya saudara memiliki karunia pengetahuan, sekolah sampai S3, tapi tanpa kasih adalah tidak berguna? Apa artinya saudara memiliki karunia fasih untuk berbicara di depan umum, tapi tanpa kasih adalah omong kosong? Apa artinya saudara memiliki pengorbanan, membantu orang lain,
menyumbang ke sana, nyumbang ke sini, namun tanpa kasih adalah tidak berfaedah. Ingat, karunia akan berhenti di ujung sejarah, tetapi kasih akan tetap berlanjut. Pada bagian kedua pemahaman pasal ini, kita akan berbicara tentang karakteristik. Ayat yang keempat sampai dengan ke-8 bagian A, Paulus mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak berkesudahan, dan seterusnya. Paulus tidak mendefinisikan apa itu kasih, tetapi memperlihatkan sifat dan tindakan moral dari kasih itu sendiri. Di bagian yang kedua, karakteristik itu ada 16 sifat. Tindakan moral kasih yang disebut dalam Paulus, contohnya lah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan sebagainya. Semua orang mengaku memiliki kasih, namun sedikit yang telah merasakan kekuatan. Bapak Ibu pasti punya kasih, saya juga punya kasih, tetapi kekuatan kasih masing-masing individu berbeda. Pada bagian yang ketiga, kita akan bicara tentang keunggulan kasih, yaitu di ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-13. Nah, pasal 13 dimengerti sebagai kasih yang mengarahkan adalah hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia. Maka dalam Matius pasal 22, di ayat yang 36 sampai dengan 39, bicara tentang hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih kepada Allah, secara vertikal kasih kepada Allah, kita juga kasih kepada sesama, horizontal, juga kasih pada diri sendiri. Nah, kasih kepada Allah secara vertikal, ya, kita hubungan dengan Allah, dan secara horizontal kita ada sesama dengan kita, dan kasih kepada diri kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saat ini kita sedang dilanda namanya COVID-19. Inilah kesempatan kita untuk ikut ambil bagian dalam membagi kasih terhadap sesama, untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini sedang masuk ke dalam PSBB, banyak saudara-saudara kita yang saat ini sudah tidak bekerja. Tentunya ini akan mempengaruhi tingkat sosial ekonomi. Untuk itu kita terpanggil untuk ikut ambil bagian ketika ada saudara-saudara kita yang saat ini dalam kehidupan yang kurang. Perlu pertolongan Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini adalah bentuk saudara untuk laksanakan kasih terhadap sesama. Sangat jelas Paulus sepakat. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8. Allah adalah kasih. Paulus melihat kasih Kristus yang rela mati di kayu salib. Inilah kasih yang diwujudkan, kasih yang nyata. Sehingga kasih pun adalah sebuah tindakan. Alkitab dengan gamblang, Alkitab dengan jelas, dan memperlihatkan bahwa kasih bukan semata-mata apa yang kita rasakan, melainkan apa yang kita lakukan.
Sekali lagi bahwa kasih bukan apa yang kita rasakan, tetapi kasih apa yang kita lakukan. Dari ayat yang ke-13 ini, dalam pasal 13, bahwa ini adalah merupakan kesimpulan dari tentang kasih, yang bunyinya demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini. Demikianlah tinggal ketiganya hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Yang tadi, kasih kepada Allah secara vertikal dan secara horizontal, kasih kepada sesama. Keutamaan kasih bahkan kita bandingkan dengan iman dan pengharapan. Berarti kasih adalah yang paling utama, kasih yang paling unggul di antara iman dan pengharapan. Kasih merupakan suatu komitmen. Dengan sengaja memberikan diri kepada orang lain. Karena kasih Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita mendapat kekuatan untuk mengasihi sesama. Alkitab menjelaskannya bahwa kasih bukan semata-mata apa yang kita rasakan oleh seseorang, melainkan apa yang kita lakukan. Kasih semata-mata apa yang kita rasakan oleh seseorang, melainkan apa yang kita lakukan. Demikian renungan malam hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada kata yang paling indah kecuali mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarkan firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan dan pedoman kami untuk lebih mengenal akan kasih Bapa. Kami peduli kepada sesama. Dan kami juga peka terhadap orang lain. Sehingga kasih bukan semata-mata terucap dalam hati dan bibir semata, namun lebih kepada tindakan. Ringankan tangan kami ya Bapa, untuk selalu memberi, untuk berbagi, bukan semata-mata untuk dipuji, namun karena bentuk adalah kasih kami ya Bapa. Seperti Tuhan telah mengasihi kami terlebih dahulu. Pada malam hari ini, kami secara khusus berdoa untuk jemaat-Mu atau keluarga yang saat ini sedang mengikuti ibadah live streaming ya Bapak. Mulai Bapak kepala rumah tangga, Ibu bersama anak-anak dan keluarga besarnya,
kiranya Engkau memberikan hikmat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini belum bisa bergabung karena keterbatasan peralatan, karena tidak kemampuan untuk mengoperasikan. Untuk itu Tuhan, tolonglah jaman tangan-Mu untuk anak-anak-Mu ini Bapa. Kami rindu untuk bersekutu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang masuk ke dalam masa PSBB, yang harus bekerja dari rumah. Engkau berkati mereka dalam pekerjaannya, Engkau lancarkan di dalam usahanya, supaya kehidupan semakin berarti dan menjadikan saksi buat orang lain ya Bapa. Supaya kasih itu benar-benar nyata setiap orang, setiap individu, dan setiap rumah tangga. Biarkan menjadi rumah tangga yang takut akan Engkau ya Bapa. Buat ibu rumah tangga, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akan memberikan kesehatan, dan memberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangganya, untuk mendidik anak-anaknya. Kiranya Engkau berikanlah hikmat kesabaran, agar menjadi istri yang baik, yang selalu rindu untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih dalam bangku pendidikan, yang saat ini harus belajar dari rumah melalui online, bahkan saat ini sedang sibuk untuk mencari sekolah, mencari perguruan tinggi yang baru, walaupun dalam keterbatasan PSBB ya Bapa, namun tidak mengurangi niatnya, tidak mengurangi semangatnya untuk selalu mencari sekolah dan perguruan tinggi yang dikehendaki. Untuk itu Tuhan, kami sertai mereka ya Bapa. Berikan jalan yang terbaik untuk anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara. Kami mohon setiap pekerjaan mulai di pemerintahan pusat sampai dengan RT dan RW. Kami mengerti Tuhan akan segala pergumulan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Yang sudah memasuki PSBB periode yang ketiga, supaya semakin nyata, saya turut campur tangan Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan untuk kedamaian negeri kami yang tercinta ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, untuk jemaat-Mu, supaya semakin hari semakin bertambah jiwa-jiwa yang baru untuk beribadah bersama. Kami juga berdoa untuk para pelayan, juga hamba-Mu, untuk pemain musik, tim streaming, operator sound system, dan seluruh pendukung terselenggaranya ibadah keluarga secara live streaming pada malam hari ini ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, atau kalau karena kelemahan fisik di usia yang lanjut, atau bagi mereka yang saat ini sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit, atau bagi mereka yang saat ini sedang masa perawatan, masa ODP maupun PDP secara mandiri, dan bagi mereka yang sedang dalam perawatan medis karena terpapar oleh COVID-19, tolonglah ya Bapak, jaman tangan-Mu melalui perantara tangan-tangan tenaga medis, supaya mereka boleh pulih dan sehat kembali. Kami berdoa juga untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, dan seluruh tim gugus kendali COVID, supaya tetap sehat selalu dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau berikan kesehatan yang prima, karena mereka sebagai pahlawan garda terdepan memberikan pelayanan kesehatan ya Bapak. Ya Bapak, sebenarnya masih banyak sekali permohonan yang ingin kami sampaikan. Kami yakin dan percaya Tuhan telah mendengar terlebih dahulu setiap pergumulan kami. Biarlah setiap doa ini menjadi kekuatan bagi kami.
Ya Bapa, dengarkanlah doa kami, melalui doa yang paling sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Yesus telah mempersembahkan hidupnya untuk memberikan kita hidup dalam keselamatan. Maka, marilah kita tetap setia dengan mewujudkan kesetiaan kita melalui pemberian persembahan bagi Tuhan. Nats Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 15 mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Saudara-saudaraku, mari berdiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan bagi-Mu sebagai wujud kesetiaan kami padamu. Seberapa yang telah kami kumpulkan ini, berkatilah, karena di tangan-Mu akan menjadi bermanfaat untuk pelayanan pekerjaan pelebaran kerajaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai amanat pengutusan, kami mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa kasih Kristus yang rela mati di kayu salib adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan. Maka marilah kita saling bergandengan tangan, saling bahu-membahu, menjadi gereja yang menebarkan kasih dimanapun saudara berada. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.